Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi pada podcast edisi kali ini bersama saya Rina Sugianti dan saya Ratna Kamsari. Kami adalah fasilitator pengasuhan positif Yayasan Teratai Putih Yogyakarta yang bekerja sama dengan Childfund Internasional yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rumah yang aman untuk anak kita. Adapun tujuannya diantaranya seperti apa, Bu Ratna? Untuk mengidentifikasi rumah yang aman untuk tumbuh kembang anak. Iya, betul sekali. Ya, untuk mengetahui faktor-faktor pendukung rumah yang aman untuk tumbuh kembang anak itu seperti apa, Bu? Saja? Oh ya. Soalnya untuk sekarang itu rumah itu belum tentu aman untuk anak. Meskipun rumah itu mewah, ya. Meskipun rumah itu besar ya. Ya, Bu rumah ya? aman itu tidak harus yang mewah ya, Bu ya. Tidak harus yang elit. Oh iya. Tapi yang sederhana tapi nyaman untuk anak. Karena untuk rumah nyaman itu dan aman, ya, bukan hanya nyaman saja. Ya. Untuk rumah itu sendiri kan rumah itu tempat untuk bermain untuk anak sehari-hari di rumah. Tumbuh dan berkembangnya menghabiskan waktu paling banyak di rumah, ya tentunya ya. Jadi kita harus menciptakan rumah itu yang aman itu seperti apa, Bu? Oh ya, rumah yang aman itu seperti apa? Misalnya ya, Bu Ratna, ini hal yang sepele saja tapi sering kita abaikan untuk stop kontak. Ya. Bu Ratna sendiri juga tahu kan kalau anak-anak sekarang itu sangat pengen tahu saja misalnya ini tuh buat apa, sudah kita jelaskan, jangan mainan, sebaiknya tidak bermain stop kontak, tapi mungkin anak masih saja ingin bermain stop kontak yang ada di bawah. Ya, ingin pegang gitu ya, Bu ya. Itu. Ya, itu sangat berbahaya sekali ya, Bu ya. Kira-kira kalau seperti itu rumahnya itu aman apa tidak, Bu Ratna? Tidak, jelas tidak, Bu. Jadi kita harus tahu faktor-faktor yang aman untuk tumbuh kembang anak itu seperti apa gitu, Bu. Misalnya ada kabel listrik yang apa, Bu, melewar itu, Bu. Tidak boleh ya berserakan di bawah itu, apalagi kita masih punya anak-anak kecil dan kita kan sedang membahas itu untuk mengurangi kelas pengasuhan kita itu kan di usia 6 sampai 14 tahun sedang anak yang sedang aktif-aktifnya ya. Jadi untuk anak umur 6 tahun itu kan belum tahu apa-apa ya, Bu ya. Betul. Jadi kita yang harus aktif untuk kasih tahu ke anak. Jadi kalau misalnya tidak aktif itu kan kita bisa menghindari. Jadi kita misalnya cari pasang stop kontak itu di atas, jadi anak tidak terjangkau seperti itu. Terus ada juga, Bu Ratna, kita jangan memasang stop kontak itu di dalam kamar mandi. Oh iya. Itu sangat berbahaya sekali, apalagi kalau di kamar mandi itu kan anak sering bermain air. Nanti stop kontaknya iso kecipratan terus konslet itu loh, Bu Ratna, kan. Iya, berbahaya listrik sekali kan bisa ya, mengalir, bisa lewat air itu loh. Iya. Tahu-tahu nanti anak kita mandi malah kesetrum, itu kan bahaya sekali. Iya, terus itu selain itu ya, Bu ya, tidak hanya listrik aja ya, Bu, tapi kalau misalnya kita taruh sesuatu yang berbahaya, nah itu harus di tempat yang aman, jauh dari jangkauan anak. Misalnya kita itu ya baygon buat nyemprot itu. Terus apalagi, Bu Ratna, racun tikus. Padahal sekarang itu kan banyak sekali toh. Banyak sekali orang-orang yang berkeluh kesah tentang banyaknya tikus. Terus diracun, jangan-jangan nanti kita malah salah dikira anak sendiri. Seperti itu kita harus menaruh di tempat yang lebih aman. Terus obat nyamuk itu juga, Bu, baygon itu harus yang aman. Selain itu kita juga harus kalau misalnya naruh barang-barang yang berbahaya jangan didekatkan kompor. Biar tidak mengurangi risiko meledak. Kalau misalnya peso, itu jangan di deket yang anak kecil. Bisa dijangkau oleh anak kita ya, yang belum tahu apa fungsinya sebenarnya peso itu untuk apa. Itu sangat sekali berbahaya, Bu ya. Betul. Jadi rumah yang aman itu tidak harus rumah yang mewah, tidak harus rumah yang megah bertingkat. Nah, seperti itu. Kira-kira, Bu Ratna,
kalau daun pintu, kita membahas hal yang sepele loh Bu Ratna. Apalagi di kawasan kita, Bantul itu kan rawan sekali dengan gempa. Kita kan potensi untuk terjadi gempa itu kan sangat besar sekali ya. Berdasarkan pengalaman dulu tahun 2006, pas di bulan Mei ini loh Bu Ratna. Iya, ini pas ya? Ya, sebentar lagi tinggal beberapa hari lagi kita memperingati terjadinya gempa 26 Mei itu ya Bu ya? 26 Mei, besok pagi itu. Nah, berdasarkan pengalaman kita itu berada di kawasan yang rawan gempa, sebaiknya kita itu dalam membuat apa itu loh Bun? Daun pintu utama itu sebaiknya ke dalam apa keluar menurut Bu Ratna? Itu tergantung ya Bu ya. Gimana? Jadi kalau misalnya di kamar mandi ya kita pakainya ke dalam. Oh ya, itu kalau di kamar mandi supaya kalau kita membuka kamar mandi tidak nabrak yang di belakang, yang ada di luar. Tapi kalau pintu utama loh Bu Ratna. Pintu utama itu sebaiknya kita di arahnya dorong keluar. Soalnya dari dalam kita biar bisa langsung pengalaman keluar. Bapak saya sendiri itu tukang Bu Ratna. Ya. Dulu waktu gempa, bingung, saking bingungnya mungkin ya, saking hebohnya dulu gempa ya. Mau buka pintu itu, bapak saya itu nggak inget kalau pintunya itu masuknya ke dalam. Nah, kok didorong-dorong gini nggak bisa, akhirnya bapak saya ketiban. Tapi alhamdulillah masih selamat dan alhamdulillah sekarang ini setelah mengalami kejadian gempa, terus mungkin banyak yang memberi wawasan, alhamdulillah daun pintu utama itu sekarang sudah keluar ya. Jadi itu. Kalau misalnya utama itu memang harus keluar karena dari dalam itu nanti langsung bablas dorong istilahnya seperti itu. Iya. Terus apalagi Bu? Itu misalnya kita rumahnya bertingkat. Ya. Kira-kira kalau tidak diberi pembatas atau cagak yang besi itu aman apa tidak, Bu? Oh, itu jelas tidak aman. Jadi kalau untuk membangun rumah, kita juga harus konstruksinya harus diperhatikan. Dari fondasinya, dari bahan besinya. Nah, itu harus yang kuat karena di tempat kita itu rawan gempa. Nah, seperti itu. Terus ventilasi gimana, Bun? Ventilasi itu harus yang memenuhi syarat ya, Bu ya. Karena kalau di rumah itu nggak ada ventilasi, udara tidak akan berputar masuk. Pasti rumah kita walaupun sebagus apapun kalau tidak ada ventilasi pasti tidak sehat juga ya Bu ya. Akan berpengaruh dengan tumbuh dan kembangnya anak kita. Iya, benar itu Bu. Dan ini tidak hanya untuk gempa aja ya Bu ya. Kalau misalnya untuk banjir Bu. Oh iya. Kalau untuk banjir itu gimana itu Bu? Tadi stop kontak tidak boleh di bawah. Ya, itu tadi benar. Suatu dilalah kita pas tidur enak-enak tidur, banjir datang, stop kontak di bawah, kita jalan bisa kesetrum atau bisa terjadi konsleting listrik ya Bun ya. Iya benar. Jadi itu. Untuk rumah yang aman sekali lagi itu bukan yang mewah tapi yang kita itu memperhatikan keselamatan anak. Supaya apa ya Bun ya? Mosok di rumah sendiri terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak kita inginkan untuk anak-anak kita ya. Ya, benar sekali Bu. Jadi kita harus memperhatikan faktor apa yang bisa. Yang pertama tadi apa Bu? Mempengaruhi itu. Yang pertama tadi arah pintu, daun pintu. Kalau yang utama keluar. Terus yang kedua itu pintu kamar mandi sebaiknya mengarah ke dalam. Terus untuk pemilihan tekstur keramik itu Bun, kalau kita harus sesuaikan ya. Iya. Kalau di kamar mandi itu teksturnya yang wah aku pengen marmer kabeh. Seperti itu Bun, misalnya gimana? Itu tidak boleh ya Bu ya. Kalau di kamar mandi itu soalnya sudah licin. Jadi harusnya itu yang agak kasar. Seperti itu ya Bun ya. Soalnya air itu kan nanti bisa langsung meleset gitu ya Bu ya. Tentunya untuk anak-anak kita yang senang bermain air terus kemudian berlarian itu kan sangat membahayakan sekali ya Bun ya. Iya benar sekali Bu. Terus yang sering lupa itu kita itu sebagai ibu, sebagai ibu rumah tangga itu kan pekerjaan kita itu banyak sekali ya Bu ya. Kewajiban itu Bun. Iya, ada nyetrika, ada cuci baju, pakai
mesin cuci. Terus kita itu yang sering lupa itu apa Bu? Kalau ngecas HP itu sering kita nggak cabut. Nah, itu juga wajib. Mesin cuci itu juga wajib loh Bun, lebih baik dicabut. Untuk mengantisipasi apa supaya tidak terjadi apa Bun kira-kira? Iya, kebakaran. Konsleting listrik. Iya, itu saya itu sering lupa Bu, kalau misalnya nyetrika, itu sering lupa dicabut. Wah, bahaya itu Bu, nanti buat mainan anak diputar ke kanan, setrikanya jadi panas, anak kita bisa gosong. Iya, itu memang hal yang tidak bagus, tapi sering lupa Bu. Mulai dari sekarang kan kita sudah tahu ya Bunda, faktor rumah yang aman itu seperti apa, faktor pendukung rumah yang aman itu seperti apa. Kita mulai mau merubah untuk lebih baik lagi dan apa ya Bun, mengantisipasi supaya tidak terjadi kecelakaan yang ada di dalam rumah kita. Selain di dalam rumah, kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar rumah kita loh Bun. Misalnya halaman rumah kita atau samping kiri kanan kita ada pohon yang tinggi. Nah, sekiranya itu membahayakan, dan akhir-akhir ini itu kan potensi angin, hujan itu kan sangat Bun ya, sangat deras sekali gitu. Jadi kita memang harus waspada hal itu ya Bu ya. Jadi rumah yang aman itu tidak harus yang bertingkat 3. Jadi rumah yang aman itu yang sederhana, tapi kita bisa mengoptimalkan, bisa mengurangi resiko bencana yang terjadi di dalam rumah kita sendiri, terutama untuk anak-anak kita Bun. Iya, jadi rumah aman itu rumah yang aman untuk anak kita, rumah yang nyaman untuk anak kita, untuk tumbuh kembang anak kita ya Bu ya. Ya itu tadi Bu, jadi rumah yang aman itu rumah yang nyaman untuk tumbuh kembang anak, rumah yang tidak berbahaya untuk bermain resiko anak gitu ya. Iya. Jadi kita harus bisa mengoptimalkan bagaimana supaya rumah itu aman untuk anak kita. Untuk anak yang usia 6 masih kecil lah istilahnya, sampai 14 tahun karena kita di sini membahas tentang perkembangan anak di usia yang 6 sampai 14 tahun. Itu ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu Nam. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya Bun ya. Untuk harapan selanjutnya itu seperti apa Bu Ratna? Kita itu berharap kita bisa merencanakan untuk rumah kita itu seperti apa agar anak kita itu nyaman, aman untuk bertumbuh kembangnya. Yang pertama dalam memilih konstruksi itu, terus kemudian dalam memilih menaruh benda-benda yang bisa membahayakan anak kita. Terus kemudian itu tadi daun pintu arah keluar itu harus kemana, itu kita harus perhatikan betul ya Bun ya. Biar setidaknya kita mengurangi resiko bencana yang ada yang akan terjadi di rumah kita. Demikian podcast edisi kali ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.